Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini itu mempunyai 5 hukum. Bismillahirrahmanirrahim kalau diringkas basmalah. Kalau baca sorob, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diringkas basmalah. Jadi ahkamul basmalah khamsah. Hukum Bismillah itu ada 5. Terkadang Bismillah ini hukumnya wajib, terkadang sunnah, terkadang makruh, terkadang dia itu mubah, terkadang haram. Hukum daripada membaca Bismillah. Yang pertama, hukum Bismillah hukumnya wajib. Wajib kita baca Bismillah. Kapan wajib? Ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ketika di dalam sholat wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillah ini termasuk daripada surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini rukun daripada rukun sholat. Kalau kita tidak baca Bismillah berarti kurang rukunnya. Jadi wajib kita membaca Bismillah ketika sholat. Terus cak mana Ustaz? Kalau yang pernah umroh atau yang pernah haji di Mekah tuh tidak baca Bismillah imamnya tuh. Imamnya tidak baca Bismillah, langsung dia Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca Bismillah dia. Nah, cak mana itu hukumnya tuh? Nah, kalau yang di sana, yang di Mekah itu mereka mengambil madhabnya Ahmad bin Hambal. Jadi madhab kan ada 4. Madhab itu ada 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi sama Maliki. Kalau di Indonesia ini kan mayoritas kan Syafi'i. Kalau di Mekah itu ya ada Hambali, ada Maliki. Nah, menurut Hambali, menurut Syafi'i dulu, menurut Syafi'i bagi imam ketika sholat itu disunah ke dia mengkeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu disunah ke dikeras ke disunah ke. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal itu tidak dikeras ke sunnahnya. Sunnahnya itu dilembet ke tidak dikeras ke. Jadi mereka itu bukan tidak baca tapi dibaca tapi diadeng ke diadeng ke. Jadi ini hukum Jadi hukumnya pertama hukumnya wajib. Yang kedua, hukum daripada basmalah ini yang kedua adalah hukumnya sunnah. Kapan sunnah? Yaitu ketika kita mengajarkan suatu yang baik menurut syariat, itu sunnah. Seperti ngarang kitab, nak masuk masjid, terus baca Quran, pakai siwak, nak wudu. Nah, itu sunnah kita baca bismillah. Nah, ini hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baca bismillah hukumnya makruh, lebih baik ditinggal ke. Apa itu pengertian makruh? Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Lebih baik ditinggal ke makruh itu. Nah, jadi baca bismillah hukumnya makruh. Kapan? Ketika kita mengerjakan sesuatu yang makruh. Nah, itu kita makruh baca bismillah. Apa contoh yang makruh itu contohnya apa, Pak? Contoh daripada makruh. Rokok rokok itu makruh apa haram itu? Makruh besar. Kita ngerokok kalau ada makruh hukumnya. Tapi kan itu kan ada dua versi. Ada yang ngomong haram, ada yang ngomong makruh. Kalau ulama Hadramut, sebagian ulama di Yaman mengharamkan. Tapi kalau ulama Indonesia itu mayoritas makruh hukumnya. Makruh. Tapi kalau seandainya yakin, kalau seandainya dia ngerokok itu bakal bahaya buat diri dia, hukumnya haram itu. Kalau dia yakin kalau seandainya dia ngerokok bakal rusak badan dia, bakal bahaya buat dia, maka hukumnya haram dia untuk ngerokok. Kenapa? Karena itu bahaya. Atau ibu hamil itu ngerokok jelas haram itu. Kenapa? Karena itu bahaya buat janin dia. Nah, jadi ini khilaf antara ulama, ada yang memakruh, ada yang ngomong haram. Kalau ulama Hadramut itu mengharamkan rokok. Jadi tapi alangkah baiknya ketika kita ngerokok, kita jangan lupa pakai siwak. Sunnah siwak tuh kayu arok. Ketika kita nak sholat kita sunnah pakai siwak. Walaupun kita ngerokok jangan lupa pakai siwak madai. Kita ngerokok kuat sehari sebungkus 20.000, tapi kita tak pernah ngantongi siwak cuma 10.000.
Itu jangan. Ini sunnah Nabi. Siwak itu sunnah Nabi. Jangan sampai kita cuma yang ngantongi rokok tapi siwak kita tak pernah kantongi. Kan siwak ini kan hukumnya sunnah hukumnya. Apalagi dipakai ketika sholat. Dikatakan rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaat menggunakan siwak. Tahu siwak, Pak? Siwak itu kayu yang buat gigi itu nah. Biasanya kalau ulama-ulama pakai itu ketika sholat, nah siwak itu dari kayu arok dia. Nah itu hukumnya sunnah. Dikatakan 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Jadi ada orang sholat 70 rakaat sama orang sholat 2 rakaat. Yang sholat 2 rakaat ini pakai siwak, yang 70 rakaat tak pakai siwak. Yang mana lebih afdal? Yang 2 rakaat pakai siwak. Jadi ini penting Jadi rugi kalau kita pakai siwak. Tadi rakaatan bi siwak khairun min sab'ina rakaatan bila siwak. Dan banyak lagi di antara keutamaan pakai siwak. Di antaranya apa? Di antaranya adalah itu memudahkan diri kita untuk mengucapkan kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Ini di antara keutamaan siwak yang paling besar. Itu memudahkan lidah kita untuk mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul maut. Ini luar biasa ini. Jadi kita tahu kan ketika sakaratul maut itu sulit sebagian orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi kita kalau pengen lidah kita mudah ketika sakaratul maut pakai siwak ketika sholat. Minimal 5 waktu kita pakai siwak. Itu banyak di antara keutamaan pakai siwak. Nah, dan juga sunnah pakai siwak ini merupakan sunnah yang jarang udah dilakukan. Sunnah pakai siwak ini itu sunnah yang udah asing. Sebagian orang tuh tak tahu apa itu siwak. Kadang-kadang kalau kita pakai siwak aneh kata orang itu. Terkadang-kadang waliyadzubillah dikata ke jorok. Ini bahaya nih. Ngatakan pakai siwak tu jorok padahal kan sunnah Nabi. Karena apa? Karena banyak ini termasuk daripada sunnah mahjurah. Sunnah yang udah banyak wong tidak tahu. Nah, ini kalau kita hidup ke sunnah ini mendapatkan nilai plus dari Nabi. Mendapatkan nilai plus. Kata Nabinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika orang-orang tidak lagi menghidupkan sunnahku, maka dia mendapatkan pahala 70 syahid. Mendapatkan pahala 70 syahid. Dalam riwayat lain 100 syahid yang mendapatkan pahala yang menghidupkan sunnah Nabi. Jadi siwak ini luar biasa daripada keutamaan pakai siwak. Dan juga dulu di zaman Sayyidina Umar juga nih. Di zaman Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar tuh ngirim pasukan untuk berperang melawan orang kafir. Zaman Sayyidina Umar kan banyak perang merangi orang kafir. Jadi Sayyidina Umar ngutus pasukan. Nah, subhanallah pasukan ini tidak menang-menang. Biasanya kalau ngutus pasukan biasanya cepat menangnya. Nah, ini lama tidak menang-menang. Akhirnya Sayyidina Umar ini heran, kenapa tidak menang-menang nih? Ada apa? Ngapa tidak menang-menang nih? Akhirnya Sayyidina Umar pun mengutus utusan ngomong, coba kau jengok pasukan muslimin. Mereka itu sudah meninggalkan sunnah apa? Sunnah apakah yang mereka sudah tinggalkan? Coba ente cek. Udah, utusan ini pun ke pasukan itu dicek. Ternyata para prajurit ini sudah jarang menggunakan siwak. Jarang menggunakan siwak. Akhirnya Sayyidina Umar suruh mereka pakai siwak. Akhirnya udah nurut mereka pakai siwak. Mereka ambil kayu arok, mereka siwakan. Nah, ketika mereka lagi siwakan, kebetulan ada mata-mata musuh. Mata-mata musuh nyingok kaum muslimin lagi siwakan. Akhirnya mata-mata musuh pun datang menemui ketuanya, jenderalnya ketemu. Ngomong, gawat wahai jenderal, gawat. Kenapa? Sekarang wong Islam mereka nyerang kita tidak pakai pedang bae. Mereka nyerang kita juga pakai gigi mereka. Jadi nyerang kita tidak pakai pedang bae, tapi nyerang kita pakai giginya. Kenapa? Tadi aku nyingok mereka mengasah gigi mereka dengan
dengan kayu. Ya padahal pakai siwak itu. Yang kafir tidak paham apa siwak itu. Dia nyangka dia ngasah gigi, padahal pakai siwak. Akhirnya takut dia, oh ini bahaya nih. Wong Islam ini sekarang ini nyerang kita tidak pakai pedang lagi, tapi pakai gigi. Ya, udah. Takut musuh. Lah ngedon dia. Wong ngedon tau dewek udah. Pas sudah perang, subhanallah kaum muslimin pun menang. Gara-gara pakai siwak. Jadi ini kalau kita nak sunnah Nabi itu Pak itu baik gak loh. Sunnah Nabi itu ada manfaat gak loh. Dan ketahuilah semua musibah yang ada di bumi ini itu kenapa? Karena banyak orang yang tidak meloi sunnah Nabi. Jadi adab tu turun, musibah turun. Tidak nurut kata Nabi. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, musibah tak bakal turun. Jadi balik lagi ke masalah ahkamul basmalah tadi Kita bahas lagi. Nah, jadi hukumnya makruh. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang makruh, contohnya ngerokok mati bismillahirrahmanirrahim. Pus. Nah, itu makruh hukumnya, lebih baik tak usah. Contohnya lagi apa yang makruh? Contohnya nyabut uban. Nah, nyabut uban ini hukumnya makruh. Tapi kalau nyokok tidak apa-apa. Tapi kalau dicabut, kita ada uban dicabut, nah ini hukumnya makruh. Nyabut uban, nah itu hukumnya makruh. Mati bismillahirrahmanirrahim. Nah itu hukumnya makruh. Jadi yang ketiga. Yang keempat daripada hukum bismillah ini, yang keempat adalah mubah. Hukumnya mubah, tidak bernilai pahala. Contohnya itu seperti memindahkan barang dari tempat ke tempat yang lainnya. Jadi anak mindah ke barang nih dari sini ke sini. Mata bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hukumnya mubah kecuali kalau seandainya dalam hati anak niat ngembek berkah bismillah. Nah, jadi kalau seandainya anak mindah ke ini mata bismillah terus dalam hati anak ngembek berkah bismillah, maka hukumnya di sunnah ini. Hukumnya jadi sunnah. Jadi ini hukumnya keempat mubah. Yang kelima, hukum bismillah hukumnya haram. Maca bismillah hukumnya haram. Kapan haram? Ketika kita mengerjakan sesuatu yang haram. Contohnya apa? Mabok. Minum miras misalnya. Maca bismillah, preman baru tobat misalnya. Dengan masalah bismillah dia. Baik bismillah ini masya Allah fadilahnya banyak, akhirnya dia minum khamar misalnya, masih minum khamar dan maca bismillah. Nah hukumnya haram ini. Hukumnya haram. Maca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu hukumnya haram. Contohnya lagi apa? Maling misalnya. Maling motor misalnya. Biar tidak tahuan maca bismillah bela. Misalnya. Itu haram hukumnya itu. Hukumnya haram itu. Jadi ini daripada hukum bismillah ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang kelima haram. Jadi ini diantara ahkamul basmalah.